Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang laporan hasil analisis rubrik penilaian non-tes. Kami dari kelompok 11 beranggotakan yang pertama Hendri Siswantoro, yang kedua Ica Karisma Dwi Afifianti, yang ketiga Linda Eronika Agustin, yang keempat Alun Ubaidur Rahman, yang kelima Farahdila Firdausi. Asesmen sikap. Pelaksanaan penilaian sikap dilakukan untuk mengetahui kecenderungan perilaku spiritual dan sosial peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar kelas sebagai hasil pendidikan. Di samping itu, penilaian sikap dimaksudkan juga untuk mengetahui capaian atau perkembangan sikap peserta didik dan memfasilitasi tumbuhnya perilaku peserta didik sesuai butir-butir nilai sikap dari kompetensi inti 1 atau sikap spiritual dan kompetensi inti 2 atau sikap sosial. Jadi penilaian sikap ini memiliki tujuan untuk mengetahui capaian dan membina perilaku dan budi pekerti menjadi lebih baik. Rubrik penilaian sikap dari guru kelas 10 SMA Negeri 2 Jember. Yang pertama ada jurnal guru mata pelajaran. Untuk kejadian atau perilakunya, yang pertama membantu merapikan meja guru, yang kedua membantu guru menyiapkan presentasi, yang ketiga membantu guru membawakan buku. Untuk yang kedua itu penilaian diri. Penilaian diri ini seiring dengan bergesernya pusat pembelajaran dari guru kepada peserta didik, maka peserta didik diberikan kesempatan untuk menilai kemampuan dirinya sendiri. Untuk pernyataannya, yang pertama, selama melakukan tugas kelompok, saya bekerja sama dengan teman satu kelompok. Yang kedua, saya mengeluarkan ide dalam diskusi. Yang ketiga, saya ikut menyiapkan perangkat diskusi. Yang keempat, saya mencatat data dengan teliti dan sesuai dengan fakta. Yang kelima, saya melakukan tugas sesuai dengan jadwal yang telah dirancang. Total skornya nanti akan digunakan untuk mencari nilai penilaian diri, yaitu jumlah skor perolehan dikali 100 dibagi jumlah skor maksimal. Yang ketiga, penilaian antar teman. Untuk penyataan atau indikator pengamatan, yang pertama, teman saya menelap pembicaraan teman kelompok. Yang kedua, teman saya menjawab pertanyaan yang diajukan teman lain. Yang ketiga, teman saya melaksanakan kesepakatan kelompok meskipun tidak sesuai dengan pendapatnya. Next. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan ke kawan saya. Baik, saya lanjutkan. Dari artikel ini dijelaskan untuk menilai aspek dapat dilakukan melalui observasi dan teknik penilaian lain yang relevan. Penilaian sikap ini memiliki peran dalam hal yaitu menentukan spesifikasi kegiatan yang harus dilakukan siswa, menentukan standar atas spesifikasi kegiatan tersebut, serta menentukan scoring bagi capaian yang diperoleh siswa selama beraktivitas. Seperti yang telah disinggung di awal tadi, bahwa sikap digolongkan menjadi dua, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Sikap spiritual ini adalah sikap yang menghargai dan menghayat ajaran agama yang dianut, sedangkan sikap sosial itu meliputi jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri. Berikut merupakan contoh rubrik dari penilaian sikap, yaitu aspek pengamatan. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Yang kedua, memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan pendapat. Yang ketiga, tidak menyontek ketika ujian. Yang keempat, tidak melihat jawaban teman ketika ujian. Yang kelima, merasa kebesaran Allah atau tidak sombong setelah mempelajari matematika. Nah, contoh yang kedua, lembar observasi sikap. Yang pertama,
petunjuk, yaitu yang pertama berilah angka 1, 2, 3, atau 4 pada kolom yang sesuai sikap yang muncul pada diri siswa dengan kriteria yang sebagai berikut. Apabila selalu konsisten menunjukkan sikap sesuai aspek sikap, yaitu nilainya 4. Yang apabila sering konsisten menunjukkan sikap sesuai aspek sikap dan kadang-kadang tidak sesuai aspek sikap, nilainya 3. Apabila kadang-kadang konsisten menunjukkan aspek sikap dan sering sesuai aspek-aspek sikap, nilainya 2. Apabila tidak pernah konsisten menunjukkan sikap sesuai aspek sikap, nilainya 1. Yang kedua, lembaran ini yang diisi oleh guru, yaitu ada hari atau tanggal, kelas, dan materi. Dalam sikap, terdiri dari nama siswa, kelasnya, tepat waktu mengumpulkan tugas, tepat waktu mengerjakan tugas yang diberikan, tidak mudah putus asa, berani mencoba hal-hal baru. Slide selanjutnya. Contoh yang ketiga, lembar penilaian diri. Aspeknya yang pertama, saya senantiasa masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, saya mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru. Yang ketiga, saya mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang keempat, saya tidak mudah putus asa ketika dihadapkan pada soal matematika. Dan yang terakhir, ya, saya berani mencoba cara-cara baru ketika diminta menyelesaikan soal-soal matematika. Contoh nomor 4 yaitu lembar penilaian antar teman. Yaitu ada aspek yang pertama masuk kelas tepat waktu, yang kedua mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru, yang ketiga mengumpulkan tugas tepat waktu, yang keempat tidak mudah menyerah ketika dihadapkan pada soal matematika, dan yang kelima mencoba cara-cara baru ketika diminta menyelesaikan soal-soal matematika. Slide selanjutnya. Perbandingan asesmen sikap. Jika dibandingkan dengan artikel yang kita dapat, maka penilaian sikap yang dibuat oleh guru masih belum lengkap, yang mana guru tidak mencantumkan penilaian sikap spiritual. Kemudian terkait dengan aspek penilaian observasi yang dari guru, tidak ditulis keterangan aspek penilaian yang seperti apa yang akan dinilai oleh guru. Tetapi terkait dengan penskoran asesmen dari guru sudah jelas dan lengkap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu perbaikan atau penyempurnaan rubrik penilaian sikap. Instrumen penilaian sikap akan lebih ideal jika dicantumkan secara lengkap terkait dengan teknik penilaiannya, mulai dari observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan penilaian pada jurnal. Yang kedua, instrumen observasi sikap yang baik harus dilakukan dengan tujuan yang jelas dan direncanakan sebelumnya. Perencanaan ini mencakup indikator atau aspek yang akan diamati dari suatu proses menggunakan pedoman observasi berupa daftar cek atau skala penilaian. Pencatatan dilakukan secepat mungkin dan kesimpulan dibuat setelah program observasi selesai dilaksanakan. Selanjutnya, asesmen kinerja. Asesmen kinerja merupakan asesmen yang mengharuskan siswa mempertunjukkan kinerja, bukan menjawab atau memilih jawaban dari sederetan kemungkinan jawaban yang sudah tersedia. Misalnya dalam kinerja, siswa diminta untuk menjelaskan dengan kata-kata dan caranya sendiri terhadap sebuah permasalahan terkait dengan pembelajaran. Jadi, asesmen kinerja adalah penilaian yang mampu membuat peserta didik memberikan suatu jawaban atau suatu hasil dengan mendemonstrasikan atau mempertunjukkan segala pengetahuan dan keterampilan atau kinerjanya. Atau bisa dikatakan asesmen kinerja ini memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam berbagai tugas untuk memperlihatkan kemampuan dan keterampilan yang berkaitan dengan tugas atau kegiatan yang harus dikerjakan. Selanjutnya ada rubrik
rubrik penilaian untuk unjuk kinerja dari guru kelas 10 SMA Negeri 2 Jember. Untuk instrumen penilaian, aspek yang dinilai yang pertama yaitu kesesuaian respon dengan pertanyaan. Yang kedua, keserasian pemilihan kata. Yang ketiga, kesesuaian penggunaan tata bahasa. Yang keempat, pelafalan. Untuk kriteria penilaian skor 100 artinya sangat baik, 75 baik, untuk skor 50 cukup, dan skor 25 kurang. Dan untuk cara mencari nilai N sama dengan jumlah skor yang diperoleh siswa dibagi jumlah skor maksimal dikali skor ideal atau 100. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Rubrik penilaian kinerja dari artikel. Yang pertama ada daftar cek. Daftar cek yaitu contoh penilaian mempresentasikan laporan hasil observasi. Yaitu yang pertama aspek yang dinilai, suara atau lafal, intonasi, jeda, tempo. Yang kedua sikap, ekspresi, dan penampilan. Yang ketiga isi laporan. Yang keempat respon pendengar. Nanti skor yang dicapai berapa? Skor maksimalnya 8. Keterangan baik mendapat skor 2, tidak baik mendapat skor 1, nilai sama dengan jumlah skor yang dicapai dibagi skor maksimum. Yang kedua adalah skala penilaian atau rating scale. Contoh penilaian mempresentasikan hasil observasi. Aspek yang dinilai yang pertama suara atau lafal, intonasi, jeda, tempo. Yang kedua sikap, ekspresi, dan penampilan. Yang ketiga isi laporan. Yang keempat respon pendengar. Jumlah skor maksimumnya 16. Untuk selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Perbandingan dari asesmen rubrik artikel sama yang diberikan oleh guru. Yang pertama yaitu artikel yang penilaian kinerja yang dibuat oleh guru memiliki kekurangan dari segi kriteria atau aspek dalam penilaian kinerja yang tidak dicantumkan, karena kriteria atau aspek tersebut perlu ditetapkan karena mempunyai kegunaan untuk mengetahui apakah penilaian kinerja atau performance assessment dapat dianggap berkualitas atau tidak. Yang kedua, bentuk penskoran pada keterampilan berbicara sudah sesuai dan menunjukkan kesamaan dengan rubrik penilaian yang didapat dari guru. Slide selanjutnya. Perbaikan atau penyempurnaan rubrik penilaian kinerja. Yang pertama, instrumen unjuk kerja yang baik harus memuat petunjuk yang jelas, lengkap, tidak ambigu, dan tidak membingungkan. Petunjuk juga harus memuat apa yang dikerjakan peserta didik yang nanti akan dinilai. Yang kedua, memberikan informasi kepada peserta didik tentang aspek-aspek yang akan dinilai dan bobot pada tiap aspek atau kelompok tersebut jika diperlukan. Dan yang terakhir, dapat menjadi acuan bagi peserta didik dalam merencanakan bahan yang diperlukan, langkah-langkah kerja, dan melaksanakan unjuk kerjanya. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.